Kita mau lihat Mendek tanggal 11 ya. Mendek tanggal 11 itu dari 498 sampai 565. Jadi 498 565 ya dalam kategori itu ya, dalam kategori itu. Berarti dan hari itu kalau misalkan dia jual di 565 aja profitnya juga udah lumayan ya. 520 ke 565. Hari itu aja, kita ngomong hari itu aja udah 3,27%. Nggak perlu nunggu sampai target tertingginya. Cuma kalau kita bisa lihat nih, kemarin tutup di 515. Ya, kemarin tutup di 515. Padahal sebenarnya grafiknya lagi naik. Kalau kita ngelihat di chart satu lagi, parabolic SAR, ya, dia memang masih lagi di uptrend. Ya, cuma memang kemarin IHSG turun naik ya, bukan naik turun, tapi turun dulu habis itu baru naik tipis banget. Oke, kita lanjut. Medek. Jadi BBRI ini terakhir ya. Dari dia BBRI 3.200, kita masukin dulu, kita masukin 3.230 ya. Beli di harga tertinggi. Jadi kalau kalian bisa beli harga terendah, berarti ya lebih bagus lagi. Target 3.600. Cut loss 3050. Cut loss-nya 5,95, profitnya di 11,04%. Nah, risk seperti ini menurut saya lebih cocok ya. 6% dibanding 11% ya, lebih enak. Ya, tapi saya rasa 3050 sebenarnya jangka waktu pendek sih agak susah balik ya sebenarnya untuk BBRI, kecuali memang lagi turun lagi. Kita coba lihat ya BBRI ini di tanggal 11 ya, sama tanggal 11 nih kita bisa lihat. BBRI. BBRI tanggal 11 ya, habis pas MACD Golden Cross nih ya. Tek lagi naik, timingnya tepat masuknya karena tanggal 12 kita bisa lihat dari 3.200-an cepet naik ke 3.300-an. Walaupun hari ini masih close di 3.340, cuman masih untung cukup banyak ya. 3.340. Ya, udah 3%, menurut saya masih overall oke ya. Dan risikonya kecil. Nah, tentu berharap naik lagi kita nggak tahu bisa seberapa ya. Jadi Blaze Trading Community yang selama ini saya ikut lumayan menjadi pertimbangan saya. Misalkan Anda seorang fundamental yang menganalisa banking, tentu saya percaya ya BBCA, BBRI, BBNI, BMRI ya, Bank Mandiri tentu akan menjadi pertimbangan kalian, dan dengan ada grup ini bisa menjadi pertimbangan lebih lagi. Cocok nggak kalau gue investasi gitu ya. Nah, itu di grup Blast Trading Community. Yang mau join silakan. Mereka sekarang udah punya 1.511 subscriber ya. Oke, kita lanjut di grup namanya IDX Byte Official Channel. Ini udah banyak nih ya. Subscriber ada 5.294. BTW tadi ya, Blast Trading Community sama IDX Byte ini sama, cuma satu arah. Ya, jadi bukan grup tapi lebih ke channel tepatnya ya, lebih ke channel. Mereka sharing-sharing. Nah, ini ya dia rekomendasi dia sebenarnya dia ini adalah aplikasi berbayar. Ya, dia punya aplikasi. Nah, kalian bisa lihat di website IDX ya, idxbyte.com. Nah, dia punya websitenya dan dia berbayar. Ya, ada yang 200.000 per bulan, ada yang 295.000 per bulan. BTW saya pernah coba yang free trial 7 harinya. Ya, jadi itu adalah aplikasi di Android dan kalian bisa lihat ya tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ya. The Screener, Basic, Pro Plus, Advance segala macam gitu ya. Nah, ini yang Pro Plus itu yang ini nih. Nah, ya, Pro Plus itu yang ini. Jadi dia bisa lihat data daerah MACD dan stochastic misalkan. Anda tinggal screener aja hari itu ada nggak. Nah, ya. Dan kita bisa lihat dari screen Pro Plus yang namanya day trading MACD dan stochastic, keluar harus saham Antam. Sedangkan screener lainnya nggak ada saham yang muncul. Kemarin ya, ini tanggal 14 Agustus, masih baru banget nih. Oke,
berikut chartnya segini-segini, dan di sini sih memang dia tidak kasih tahu, beda sama best earning community tadi, beli di harga berapa, take profit di harga berapa, cut di harga berapa, tidak ada, karena itu ada di aplikasi mereka. Nah, kalau kalian nggak di aplikasinya, biasanya tidak dikasih tahu, kecuali ada beberapa, ya. Cuman kalau kita lihat Antam per kemarin, coba kita lihat Antam. Kita mau lihat Antam, loading dulu ya. Tanggal kemarin nih, tanggal 14 Agustus, bagi gua agak sedikit beresiko karena memang ini kita nggak tahu dia bakal turun atau bakal naik ke atas. Ya, bakal turun ke bawah atau naik ke atas ya. Kalau seperti ini kan kita bisa lihat naik lagi ini. Tapi kalau misalkan seperti ini, seperti mana? Nah, seperti ini kan pas mirip-mirip kan seperti 14 Agustus kemarin tadi ini, dia bakal turun. Kita nggak tahu. Jadi kalau saya pribadi di ANTM ini saya tidak beli dulu gitu loh. Walaupun biasanya kan sekarang saham Antam ini berhubungan dengan emas, emas lagi naik, harganya harus juga naik ya. Teorinya kurang lebih seperti itu. Tapi saya sendiri tidak terlebih dahulu karena resikonya cukup besar kalau bagi saya pribadi. Nah, makanya yang ada di share di grup Telegram itu kalian jangan ambil mentah-mentahnya, tapi kalian filter terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi nih di hari yang sebelumnya ya, di hari yang sebelumnya. Oke, ini tanggal berapa nih? Tanggal 13 nih ya. Tanggal 13 keluarlah screening dia yaitu XL ya. Siang hari ini hanya muncul satu saham pilihan yaitu XL. Berikut ini urusan chartnya ya. Chart kiri adalah XL 1 hari dan kanan 4 hari. Kalau dikombinasi, indikatornya looks good dan potensi untuk naiknya cukup besar dengan range yang lebar. Ini recommended ya, berarti dikasih rekomendasi ya. Kita coba di Excel. Oke, nah ini XL saya sempat kemarin beli juga di video yang kemarin saya sempat posting itu juga bisa lihat harusnya ya. Saya ada beli di 25.40, bukan harga terendah karena harga terendahnya 25.30. Nah, tapi kemarin closing ini 25.50 menurut saya oke. Nah, jadi saya berharap betul sebenarnya ya sesuai dengan ini ya akan terjadi MACD golden cross, berharap naik. Tidak fake ya, saya berharap tidak fake ya. Ya. Saya berharap seperti ini nih ya, naik banyak gitu ya. Saya berharap seperti itu. Nah, jadi di sini kebetulan saya ambil analisanya dan saya cocokkan dengan saya gitu. Jadi memang saya jujur nggak ngelihat grup IDX Byte ini, tapi saya beli dulu baru ngeliat ini, pas cocok, berarti memang match lah menurut saya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, nah ini adalah tampilan dari apps-nya ya. Kita bisa lihat harga terakhir di 2560, ini pas jam 1.24 ya, trailing stop-nya di 2451, terendah, kayaknya agak kerendahan ya kalau trailing stop-nya 2451. Kenapa? Karena kita beli di 2540 gitu ya. Lanjut, take profit-nya di 2990, agak ketinggian menurut saya ya. Habis itu stop loss satunya di 2380, kita ambil masuknya 2540. 2540. Habis itu tadi trailing stop loss satunya di 2380. 2380. Sorry. 6,67% masih dalam kategori oke. Kalian bisa lihat sendiri di sini tracking profitnya di 2990. 17,2%. Ya, jadi cukup tinggi sekali resikonya dengan ini loss-nya, dan kalian bisa pertimbangkan sendiri ya. Mungkin saya rasa untuk nunggu 2990 begitu jangka waktu yang agak panjang, sekitar 1-2 mingguan. Nah, mungkin dalam 2-3 hari bisa langsung sampai 2990 menurut saya pribadi ya. Oke, tapi ya kalau kalian mau misalkan di 2650 ya 3,93% dalam 3-4 hari saya rasa pasti bisa ya. Oke, itu harapan saya juga karena saya punya saham, saya baru beli kemarin tanggal 14 Agustus juga. Jadi ini tampilan dari IDX Byte ya. Jadi saya bukan endorse, saya nggak tidak di endorse, cuman kalau kalian tertarik untuk beli ya silakan. Nah, dia ada chartnya juga nih ya. 2380 naiknya di 2990 berdasarkan garis yang dulu pernah
resisten tertinggi ya, harga tertinggi di 990. Ini juga ada kasih tahu nih harganya ya. Naiknya pas 30, habis itu 16,8%, turunnya 80, turunnya di minus 7,03%. Oke. Jadi ini grup Telegram yang kedua, ya, Index Byte Official Channel. Silakan join mereka apabila kalian tertarik. Berikutnya ini nih, channel Swing Sinyal Saham. Ya, ini grup yang lebih ke apa ya? Lebih ke gorengan ya. Kalau kalian high risk, high return, ya mungkin bisa ikut ini. BTW saya jarang buka. Bisa lihat aja tadi saya nggak buka grup ini ya. Kenapa? Saya jarang ikutin ini. Bahkan untuk mempertimbangkan menjadi analisa saya pribadi, saya juga tidak. Kenapa? Karena biasanya yang dibeli itu mungkin saya kurang suka sahamnya ya. Kalau tadi kan XL, misalkan Antam, habis itu ada perusahaan-perusahaan yang menurut saya masih oke lah, kalau menurut saya gitu ya. Ada beberapa kadang-kadang di grup ini saya kurang suka aja. Tapi apabila kalian yang pingin yang high risk gitu kan, high return, ya mungkin boleh beli ikut grup ini. Ini udah 1932 subscriber. Ya, lihatnya by Toys seperti ini. Kemarin kan Toys-nya naiknya 25% begitu ya. Itu ya bagi kalian suka yang seperti itu ya silakan. Kalau saya tidak begitu suka yang gorengan. Ya. Saya tidak suka yang gorengan karena resikonya bagi saya terlalu tinggi. Apalagi saya basicnya fundamental. Kalau gorengan saya kurang demen. Ya. Jadi ini sebagai kalian yang suka saham gorengan aja. Berikutnya Creative Trader Channel. Ini Om Arga ya, saya sering nonton video YouTube-nya, ya tapi dia memang tidak jarang sekali ngebahas tentang buy di berapa, loss berapa, ini nggak pernah. Jadi grup ini sebenarnya nggak cocok buat kalian yang seperti itu. Tapi subscriber-nya paling banyak nih, 19.500 subscriber. Ya, dan dia juga sama channel satu arah doang ya. Lebih sharing-sharing paling Bandar lagi beli saham apa gitu ya. Habis itu share video YouTube dia gitu, lebih ke arah sana. Oke. BTW lanjut ke Sobat Trader Nick ya. Sobat Trader ini saya kalau nggak salah lihatnya itu gara-gara dia ada di Stockbit juga ya. Di Stockbit dia suka posting, habis itu saya sering lihat ya. BTW kita baca dulu nih ya. Dia punya notes ya. Welcome Sobat Trader yang baru join, rekomendasi akan diberikan setiap pagi dan live saat market berjalan jika ada yang potensial. Untuk mencari rekomendasi saham bisa dilakukan sebagai berikut. Satu, rekom pagi ini bisa di-scroll ke atas untuk gunakan fitur search dengan ketik tanggal hari ini, contoh tanggalnya berapa gitu ya. Kedua, rekomendasi terdahulu bisa dicek berdasarkan tanggal yang diinginkan. Gunakan fitur search untuk ketik tanggalnya, contoh tanggal ini. Ketiga, rekom saham tertentu bisa dicek dengan fitur search dan ketik pada saham contoh BBRI ya. Jadi saya bercontoh dulu, misalkan saya search aja nih ya, saya copy. 11 Agustus. Supaya jangan kelamaan, mungkin kalau 13 Agustus saya kayak dia nggak ada deh. Ya, 13 Agustus nggak ada. 14 ada nih, kita coba lihat ya. Oke. 14. Ya, 14 dikasih tahu no. Ini gorengan ya. Pura. Ya, jujur saya tidak tahu tentang Pura, belum pernah menganalisa, cuma kita coba lihat aja. Pura. Jadi mungkin kalian bisa filter sendiri. Ya, sahamnya kalian pernah dengar nggak, pernah analisa ya, kata XL, oke, resikonya mungkin tidak terlalu besar karena ini sahamnya blue chip LQ45. Gorengan tanggal 14. 14 di sini ya. Nah, kalau saya lihat di MACD-nya kan lagi turun, jadi saya nggak mau beli. Kalau saya nggak beli, ya. BOB 136. 136 dapat nggak? 136 ketinggian, bahkan hari itu high-nya baru 135. Ya. Habis itu taking profit 136. Karena BOB itu buy on breakout. Jadi harus tunggu breakout 136 dulu baru beli ya. Nah, jadi ini saham gorengan ditunggu suruh BOB 136. Jadi tanggal 14 harusnya nggak dapat karena belum breakout ke 136 ya. Dan kalau lihat garisnya MACD ini dia belum golden cross. Jadi saya tunggu aja. PTW saya juga nggak beli karena saya nggak kenal saham Pura. PNLF, Panin Finansial. Nah, ini saya suka ya Panin Finansial karena secara kalau kalian tahu pair-nya rendah, book value juga rendah ya.
Cuman hutangnya kalau nggak salah agak sedikit tinggi setahu saya. Seingat saya agak lupa. Ya, lihat sendiri. Lihat sekilas deh, boleh kita coba lihat sekilas PNLF. Ya, kita lihat PNLF, key statistik. Oh, enggak deh, enggak. Saya salah, bukan sampai NLF berarti, ya. Karena case-nya 5 triliun, sedangkan hutang jangka pendeknya baru 10 miliar, sangat-sangat rendah. Dan kalian bisa lihat nih, PR 3,94, book to price to book value cuma 0,26, ya. Secara ini sih bagus, cuman masih murah banget harganya sebenarnya. Belum ada yang invest di sini kayaknya. Coba kita lihat PNLF. Ya, kita lihat notifikasi dia. Buy on weakness 195, take profit 224. Kita masukin ya. Buy on weakness 195. Tadi taking profit-nya 224 sama 180. Ya, sebanding menurut saya minusnya 8%, kalau gain-nya itu 14,45, bisa tinggi banget ya. Coba kita lihat 195 kemarin dapat nggak 195? Ya, ini udah lewatin golden cross tanggal 14 tanggal 14. Jadi kalau kalian lihat 195 nggak dapat ya, nggak dapat karena lowernya itu 96. Tapi kalau kalian kejar dikit mungkin masih dapat ya. Bahkan close-nya di 196, tertinggi dia sampai 216. Ya, kalau saya ini boleh dalam kategori yang saya suka karena dari fundamentalnya oke, tapi mungkin belinya agak terlambat ya. Mungkin kalau belinya di pas di sini nih 11 Agustus atau 12 setelah golden cross, pasti profitnya banyak banget ya. Cuman kebetulan saya nggak beli PNLF aja. Nah, jadi ini dari Nick ya, Sobat Trader Nick. Coba kita lihat JSMR, Jasa Marga, kita bisa lihat ya. Coba kita lihat buy on breakout 4240. 4240, stop loss 4000, gain-nya 4500. Ya, ini nggak seimbang ya. Untungnya cuma 5,73%, tapi loss-nya bisa sampai 6%. Ya. Jadi kalau saya, dari sini saya kurang suka. Tapi kita lihat dulu, JSMR. BTW saya tidak menganalisa secara fundamental untuk JSMR, jadi saya tidak tahu. Tapi kita lihat secara teknikal aja, coba lihat di sini. Ya, memang gagal nih ya. Sepertinya golden cross-nya gagal. Berat tanggal 14. Ya, kalau harganya tadi di 4240, belum nembus ya karena memang gagal di sini. Ya, gagal di sini jadi nggak dapat. Kalau saya pribadi hanya melihat technical, saya nggak beli karena gagal untuk golden cross. Oke, BTW itu untuk Telegram Sobat Trader Nick. BTW, ini adalah grup, beda sama tadi channel ya, satu arah, sedangkan dia ini dua arah. Jadi kalian bisa tanya-tanya, dia si Nick juga bakal jawab ya. Habis itu ada grup di sini walaupun 925 cukup aktif menurut saya ya, cukup aktif. Banyak cetan tiba-tiba kalau saya ngeliat tiba-tiba siang atau sore bisa 300, 400 itu malas banget scroll. Tapi karena kalau Anda benar aktif di trading ya mungkin cocok buat kalian. Jadi balik lagi, saya udah mencoba di Nick, overall Nick menurut saya oke ya. Dikasih tahu ini gorengan bukan, habis itu belinya di berapa segala macam ya, ada coret-coretannya juga. Lanjut lagi, sinyal bursa saham. Saya lupa saya lihat di mana. Dia biasanya suka kasih koran-koran seperti ini nih. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau ini kan screenshotan dari koran-koran ya biasanya. Jadi dia udah beli, bisa share di sini kan bisa dapat berita gratis gitu ya. Daripada kalian harus beli atau subscribe misalkan Kontan atau web Kompas atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dia ada nggak? Dia ada juga setahu saya ya. Dia ada juga selain berita-berita, dia juga ada kasih seperti apa nih ya?
Nah, JRPT nih. Nah, JRPT kalau nggak salah ini perusahaan properti ya. JRPT apa sih namanya? Teman saya dia kasih tahu saya nih. Jaya Property kalau nggak salah. Nah, Jaya Real Property. Ya, kalau misalnya lihat nih, pernya sama price to book value-nya cuma cukup rendah ya. Dan cukup mengejutkan di antara properti yang lagi down, ya, misalnya contoh Sumarekon, laporan kedua, kuartal kedua di 2020 dia minus, tapi di JRPT ini seingat saya plus. Tuh, ya kan? Plus kan? Bisa lihat nih, pair-nya sama book value-nya cukup bagus. Ya, cash-nya juga besar, hutang jangka pendeknya juga kecil, hutang jangka panjang juga kecil. Jadi menurut saya ini secara fundamental quite good, ditambah lagi technical ini juga bagus nih. Ya, kalau kita lihat tadi dari grup ini, dia sih nggak kasih tahu belinya di berapa atau di mana, cuman lebih ke arah-arah begitu doang sih, tahu saya. Arahnya kemana, kemana, kemana gitu ya. Ya, jadi ini dari sinyal bursa saham ya. Tapi menurut saya tadi yang JRPT itu boleh sebagai rekomendasi pribadi aja tuh saya lihat ya. Apalagi kalau belinya kemarin di sini ya, pas Golden Cross di 4, kita lihatlah tertinggi di 420, sekarang udah 428 ya, nggak rugi kok ya kan. 420, 428 berapa tuh? 420, 428 udah 1,51% ya. Jadi perusahaannya bagus, fundamentalnya ditambah dengan chart analisa teknikal itu lebih mantep kalau menurut saya ya. Karena perusahaan yang bagus tapi kalau timing yang belinya salah percuma juga kalau menurut saya. Oke, itu dari grup sinyal bursa saham. Kita coba lihat lagi grup ini ya. Seru nih. Pak Ji ya, Pak Ji berdagang angka. Saya belajar cat-cat ya, analisa teknikal di Pak Ji ya, di channel YouTube-nya dia. Dia juga sama nih channel, bukan grup, ada 22.000 subscriber, udah banyak. Ini Pak Ji memang udah lama banget sharing di YouTube. Ya. Memang kata-kata anak suka tajam, ketus, cuman bagus gitu ya. Ngomong apa adanya lah dia. Oke, saya lihat yang seru aja deh ya. Oke. Tower menampakkan medan pertempurannya. Jadi abis itu tulis untuk edukasi bukan rekomendasi. Jadi dia nggak pernah tulis buy-nya berapa, stop loss berapa gitu ya. Habis itu profit berapa dia nggak pernah tunjukin itu. Cuman tunjukin gambar seperti ini dia nggak kasih tahu itu naik apa turun gitu. Kalian analisa sendiri gitu. Nah berikutnya dia juga punya grup sendiri, setahu grup berbayar ya, namanya tapak nangga apa gitu nggak salah. Ya. Nah kalian bisa lihat saya turun gambar saya dulu nih, tepat di sini ya. Jadi garis ini saya juga nggak tahu nih sebenarnya naik apa turun, karena saya nggak ngerti. Coba kita lihat tower di MACD seperti apa. Lagi turun, ya lagi turun, turun, ya maksudnya seperti itu. Jadi ini grup kalau ini sih jarang-jarang muncul apa ya kalau dari dia. Tapi berita-berita beliau juga sering kirimin seperti ini, ya kan berita-berita saham properti masih suram, ya kan. Harga placement BMTR di diskon 90%. Ini berita-berita yang ada di koran, beliau sering sharing di sini. Jadi seperti tadi ya, yang apa sinyal bursa saham, dia dapat berita-berita di sharing. Jadi menurut saya juga bagus. Nah berikutnya terakhir kayaknya, dua terakhir. SM saham, dia ada grup gratis, ada grup berbayar. Ini yang grup gratisnya. Yang berbayarnya kalau nggak salah 150.000 per bulan atau 4.000 per 3 bulan kalau nggak salah. Atau 4.000 per 3 bulan kalau nggak salah. Oke, nih ya berikutnya adalah dia ada kasih chart juga seperti ini. Saya ambil contoh ya. Nah seperti ini BBCA target di 34.200. Kita lihat BBCA dulu. Ini saham bagus, blue chip, LQ45, market cap besar, ya. Pas lagi di Golden Cross. Bisa lihat nih, pas lagi di Golden Cross. Bisa naik. Timing beli, ya cuman harganya mahal aja. Ya, tapi kalau dia benar, ya berarti profitnya lumayan banyak ya. Coba kita lihat 3 terakhir di
Kalau kita bisa beli di tengah-tengah lah ya, 32025, 32025, berarti kemarin tutupnya di harga tertinggi nih. Ya, kita buka di 31500 lah ya. Kita beli 31500, coba contoh, bisa ke 34.000, berarti profit 7,53%. Cukup banyak, cukup banyak. Ya, dan ini timenya tepat kayaknya karena Golden Cross. Ya, sahamnya bagus lagi gitu ya. Cuman agak tinggi aja, udah terlalu tinggi kalau bagi saya. Lanjut. Kita baca bawah sampai bawah dulu ya. Oke, lanjut. Ya, RLS bakal bagi dividen nih 50 per lembar saham. Harganya itu sekarang kalau nggak salah di 600-an RALS. Oke, kita lihat dulu di mana. Ini nggak ada. Dia suka kasih yang ada. Saya coba tunjukin dulu. Mana ya? Mana. Oke, nih. Ya. Pegas. Menarik dicermati pergerakan Pegas untuk esok hari. Ini kan tanggal berapa sih? Panjang. Tanggal 13, tanggal 13. Pas di sharing ini tanggal 13. Lanjut. Tadi sama di mana sih tulisan Pegas? Ini Pegas. Pergerakan saham Pegas untuk esok hari karena saat ini jelas Pegas tertahan oleh area resist kotak kuning yang merupakan area gap besar yang ada sebelumnya, di mana jika akhirnya mampu dilewati, maka saya melihat pergerakan naik berikutnya akan semakin kuat dengan resist minor berada pada area gap minor 1400 dengan area tracking profit awalnya 1470. Jika break 1260 ya, stop loss 190, 1260, 1260, stop loss-nya 1190 kalau nggak salah tadi ya. Ya, taking profit 1400. Nah, ini oke ya, gain-nya 10,69, loss-nya 5,93 ya, masih sebanding. Dan BTW saya punya Pegas udah harga di bawah 1225 saya punya ya. 1240 saya punya, masih ada sebagian. Saya udah taking profit sebagian kemarin karena udah nunggu lama banget ya. Itu saham Subway terus tidak naik-naik. Si Pegas. Kemarin kan sempat turun jauh tanggal 3 Agustus, tapi saya tetap hold. Saya nambah terus aja. Coba kita lihat di 3 Agustus dulu. 3 Agustus di sini ya. Pas lagi turun tuh, sempat turun 1180 ya. Tapi Subway terus tuh, lihat kami ada Subway terus, segala macem. Ya. Oke, kita lihat di sini. Belum ke arah ada persilangan untuk Golden Cross. Belum ada. Ya, jadi mungkin cara untuk dia melihat chartnya ini berbeda dengan saya ya. Kalau dia kan arahnya begini, kalau saya beda. Saya lihat dari MACD. Jadi mungkin untuk arah 1400 saya sangat berharap karena saya masih punya saham Pegas. Cuman jangka waktunya menurut saya agak sedikit panjang karena garis merah ini belum naik ke arah atas. Ya, cuman saya berharap segera aja. Karena masih nunggu. Habis itu Telkom ya. Yang ada ini ntar dulu, yang ada ini dulu. Yang ada mana? Sebentar. Dia nggak nunjukin di sini, kalau nggak salah ada satu dia sering nunjukin. Buy di berapa segala macem. Nah ini ya kayak WIIM ya, target price 440 seperti itu ya. Nah atau misalkan SCMA ya, potensi kenaikannya karena mau bertahan support. Bisa dipertimbangkan 1260, stop loss 1190. Ini ya. Oke, ini di tanggal berapa? Saya kalau nggak salah tanggal 12. Kita coba buka ya SCMA. Ya, SCMA kalau saya pribadi saya nggak akan beli. Kenapa? Karena lagi turun di sini. Ya, walaupun kalau dia tulisnya di sini buy-nya di 1260 tanggal 12 di sini ya 1260 dapat harganya
Tapi kita lihat harga terakhirnya ini sekarang close 1210 turun, ya kan? Jadi saya pribadi bakal menganalisa. Misalkan ini kan perusahaan Surya Citra Media, ya perusahaan yang cukup bagus juga sebenarnya. Tapi kita lihat dia memang lagi turun, jadi saya nggak akan beli di timing yang ini. Gitu. Nah, jadi terakhir ini adalah grup Stock Investing Mastery, ya. Jadi saya pernah dulu ikut kelas dari Bro Kevas Evander, berbayar 800.000 nggak salah waktu itu. Abis itu ya belajar aja dari sini, ya, karena dia memang tentang fundamental, pure fundamental. Di sini nggak ada ngomong tentang analisa teknikal gitu ya. Nah, mereka berbahasa tentang fundamental, pure fundamental. Jadi MNCN ngomong perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus aja kebanyakan gitu ya. Nah, jadi sekian video saya hari ini buat analisa grup-grup yang ada di Telegram. Kalian bisa pertimbangkan sendiri pengen join yang mana, sedetail apa, ya kan? Ada yang grup, ada yang channel, ada yang kasih tahu buy berapa, stop loss berapa, ada yang ngasih tahu bukti pembeliannya, gitu ya. Seru itu kalau yang bukti pembelian seru. Gitu. Kalau rugi bareng-bareng, kalau untung bareng-bareng. BTW, balik lagi, tujuan saya sharing hari ini adalah bagaimana dari grup hari ini yang kita bisa di Telegram, Anda analisa kembali. Timingnya tepat nggak? Seperti ini, misalkan SCMA, ya, lagi down, saya nggak akan beli. Karena menurut saya akan turun dulu, nanti baru beli. Apalagi ditambah fundamentalnya bagus. Ya. Tadi sempat fundamental bagus, harga bagus tuh JRPT. Kalau timingnya benar, tadi lumayan tuh JRPT. Apalagi jangka panjang menurut saya juga harusnya oke, karena pair-nya masih rendah, price to value bagus, laporan keuangannya juga bagus. Timingnya kalau kemarin beli di sini, menurut saya sangat-sangat bagus sekali. Yang nggak usah ngomong pas di Golden Cross lah, tanggal 5 Agustus juga masih sangat-sangat bagus sekali. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, dan share video ini ke teman-teman yang menurut Anda membutuhkan. Dan terakhir, support saya dengan tekan tombol subscribe. Dan loncengnya ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.